Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore menjelang senja, dan selamat pagi. Salam dari Damai Kasih Channel On Air. Sebelum kita on air, saya pengen nyapa kepada sobat-sobat kami Damai Kasih Channel. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara dan sobat kami yang berada di Indonesia, negara tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Papua Nugini. Tes. Mbak Suto, suaranya Mbak Suto. Tes. Mbak Suto, suaranya Mbak Suto. Mbak Suto, suaranya. Oh, suaranya Mbak Suto ada Mbak Suto? Suara saya udah dengar? Nggak dengar. Nah, udah mulai lah, jelas. Lanjut aja Mbak Suto, lanjut negaranya. Saya ulangi dari awal ya? Iya, boleh. Halo Sobat Damai Kasih Channel, saat ini akan on air. Kami mengucapkan terima kasih buat saudara kami yang berada di Indonesia, negara tetangga kita Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan. Ya, itu dari Mbak Suto. Kemudian saya lanjutkan aja untuk mempersatu. Salve, berkah dalam semua. Selamat malam semuanya. Yang viewers, Mbak Suto, Om Musro, damai Kristus menyertai kita semua. Kiranya kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan dapat melanjutkan kembali live untuk memberikan pewartaan pada umat awam Katolik secara magisterium, tradisi suci, dan Alkitabiah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang Saint Bel, Makluf dari Indonesia Timur. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bukan Indonesia gimana? Timur. Dari Gereja Timur, lebih tepatnya dari Gereja Timur. Orang-orang kudus ya, dari Gereja Timur, khususnya dari Gereja Maronit. Nah. Ya, terima kasih revisinya Om Musro. Ya, dari Gereja Timur, khususnya dari Maronit. Ya, untuk mempersingkat waktu, dari Katolik Ritus Timur, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai aja. Sebentar. Mungkin prolog dulu sebentar ya, Om Boleh. Sekalian prolog itu ya. Ya, jadi gini. Jadi selama ini kalau kita lihat mungkin masih banyak yang belum familiar kan. Kebanyakan dari kita paham taunya orang-orang kudus kan yang dari Gereja Barat kan ya Ritus Latin ya, Ritus Roma ya kebanyakan ya. Seperti misalnya yang nama-nama yang sudah familiar seperti Santo Fransiskus, Santo Robertus, Santo Alexander, Santo Ignatius, lah nama baptis yang Thomas, Andreas, nah ya, besar-besar lah. Ya, yang familiar, banyak familiar. Ya. Tapi kan ternyata kan kita lihat bahwa Gereja Katolik itu kan tidak hanya
Ritus Barat kan, ada juga gereja Katolik Timur yang memakai Ritus Timur gitu kan. Nah, di sana pun juga ada orang-orang kudus yang sudah dikanonisasi oleh Paus. Jadi mereka pun juga termasuk dalam golongan orang-orang kudus gitu ya. Ya mungkin nama-namanya kan kita belum kenal ya, siapakah mereka itu. Jadi nanti mungkin juga setelah ini, setelah Maronit, kita mungkin pada episode berikutnya akan memperkenalkan juga orang-orang kudus yang dari gereja Siroma Malabar, gereja Katolik Syria, maupun gereja Katolik Armenia, ini kan ya. Jadi supaya umat-umat Katolik di Indonesia pun juga mengenal ya orang-orang kudus, bukan hanya dari gereja Barat, tapi juga dari gereja-gereja Katolik Timur. Ya, begitu, Paman Peter. Monggo dilanjut. Ya. Terima kasih untuk prolognya dari Usro, ya, sebagai insight atau ya tahan ilmu dari Damai Kasih Channel dalam hal ini, dalam temanya adalah mengenai ya Katolik Ritus Timur. Mari kita mulai untuk yang pertama. Sebentar Om Peter. Yes. Om Peter sebentar. Jadi sebelum kita mengenal dari siapakah mereka, yaitu orang-orang kudus gereja Maronit, ya, jadi kita perlu sekilas pandang dulu ya, gereja Maronit itu apa sih, gitu kan? Jadi jadi pengantar dulu ya, dulu. Sebelum kita masuk orang-orang kudus, kita sekilas kita review dulu. Memang pernah sudah dibahas. Nah, kita mungkin sedikit informasikan dulu secara singkat mengenai gereja Maronit itu. Monggo, Om Peter. Ya, ini adalah prolog untuk gereja Maronit. Jadi gereja Maronit adalah gereja Katolik Timur dalam tradisi Antioquia di Syria Barat. Gereja Maronit tetap setia kepada iman Katolik sejak permulaan mereka pada abad keempat dan tidak pernah memutuskan komunikasi dengan Paus dan Gereja Roma. Jadi sekedar informasi ya, ini adalah gereja Maronit, ini adalah gereja yang tidak pernah lepas dari bersatu dengan iman Katolik sejak abad keempat dan tidak pernah memutuskan komunikasi dengan Paus dan Gereja Roma. Doa-doa tertentu dalam liturgi Katolik Maronit diucapkan dalam bahasa Aram, yaitu bahasa yang digunakan oleh Yesus Kristus. Gereja Maronit mengambil namanya dari Saint Maron, seorang pertapa Suriah yang hidup pada abad keempat. Selama Konsili Kalsedon pada tahun 451. Gereja Syria bersama dengan gereja Alexandria atau Koptik dan Armenia tidak setuju dengan keputusan konsili dan memutuskan persatuan dengan gereja agung. Tapi Maronit tetap setia kepada iman Katolik. Maronit adalah salah satu dari 27 gereja otonom. 23. Dari 23 gereja otonom atau berpemerintahan sendiri, sambil tetap berkomunikasi dengan Paus. Setiap gereja Katolik memiliki hierarki dan klerusnya sendiri, umumnya dikepalai oleh seorang patriark atau metropolitan. Dan yurisdiksi gerejawi terpisah yang disebut eparki atau keuskupan, yang dikepalai oleh seorang epark atau uskup. Ada lebih dari 20 juta orang Kristen di seluruh dunia yang menjalankan iman mereka sebagai Katolik Timur. Istilah Maronite mengacu pada murid-murid Santo Maron, seorang pertapa yang hidup antara abad keempat dan kelima Masehi di wilayah dekat Antioquia. Jadi dia hidup di abad keempat, abad kelima ya. Terpesona oleh imannya yang tak tergoyahkan dan kesuciannya yang mendalam. Para penyembah dari berbagai wilayah berkumpul di sekitar Santo Maron
yang menjalani kehidupan asketisme dan mengabdikan keberadaannya untuk cinta Tuhan. Saint Maron adalah santo pelindung gereja Maron yang merupakan satu-satunya gereja Katolik yang memegang nama pendirinya. Pengikut Maronite terkenal karena komitmen kuat mereka terhadap ajaran gereja dan selaras sempurna dengan tahta suci. Kemudian pada awal tahun 450 Masehi, beberapa murid Santo Maron meninggalkan Suriah Utara untuk berlindung di pegunungan Libanon, di mana mereka menikmati kedamaian dan keamanan di bawah bayang-bayang pohon aras. Itu adalah usaha para murid dan pengikut Saint Maron untuk memberitakan agama Kristen di antara penduduk pegunungan ini. Sejak saat itu, sejarah kaum Maronite terjalin erat dengan sejarah Libanon. Tanpa Maronite, Libanon tidak ada sebagai suatu entitas. Dan tanpa Libanon, kekristenan di Timur Tengah tidak akan ada seperti sekarang ini. Libanon tidak diragukan lagi, tetap menjadi satu-satunya tanah spiritual Maronite yang melestarikan sampai dengan hari ini. Sekuat sebelumnya, tradisi keramah-tamahan, keterbukaan, keterikatan pada tanah mereka, kehausan akan kebebasan, dan dengan tegas bersatu dengan patriark mereka. Itu sekilas tadi tentang prolog Saint Karbar Maklov. Ya. Kemudian kita Gereja Maronit ya. Tentang Gereja Maronit. Kemudian kita masuk ke Saint Karbar Maklov. Ya, jadi sebelum masuk ini ya. Nah, tadi pengantar ya mengenai Gereja Maronit. Nah, sekarang kita masuk orang-orang kudus ya, orang-orang kudus yang sudah dikanonisasi maupun dibeatifikasi oleh Paus. Nah, di antara orang-orang kudus ini salah satunya yang pertama ini adalah Santo Karbar Maklov. Ya, monggo dilanjut. Oke, lanjut. Saint Karbar Maklov. Pada tanggal 24 Juli, Gereja Katolik merayakan kehidupan Saint Karbar Maklov. Seorang imam, biarawan, dan pertapa Katolik Maronite yang dikenal melakukan keajaiban selama hidupnya dan setelah kematiannya. Pada kesempatan beatifikasinya pada tahun 1965, pertapa Katolik Timur itu digambarkan oleh Paus Paulus VI sebagai anggota baru yang terkemuka dalam kesucian monastik, yang melalui teladan dan perantaraannya memperkaya seluruh umat Kristiani. Lahir dalam keadaan sederhana di Libanon pada tahun 1828. Yusef Anton Maklov adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari Anton Zarur. Nah, sebentar. Jadi Santo Karbar Maklov ini terlahir dari nama itu tadi aslinya, ya. Yusuf Anton Maklov ya, Yusuf Anton Maklov itu nama aslinya gitu. Cerita yang menarik nih. Maklov dan Brigitta Elias Al-Sediak. Anton yang telah diambil dari keluarga dan dipaksa melakukan kerja paksa, meninggal ketika putra bungsunya baru berusia 3 tahun. Yusef belajar di sekolah paroki dan merawat sapi milik keluarganya. Terlibat dalam doa dan kesendirian sejak usia dini. Dia menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, di ladang, dan padang rumput dekat desanya.
merenungkan Tuhan di tengah pemandangan lembah dan pegunungan Libanon yang menginspirasi. Paman dan walinya Tanius ingin anak laki-laki itu terus bekerja dengannya, sedangkan ibunya ingin dia menikah dengan seorang wanita muda. Namun, Yusuf punya rencana lain dan meninggalkan rumah pada tahun 1851 tanpa memberitahu siapapun. Yusuf akan menjadi brother Karbel setelah berziarah dengan berjalan kaki ke rumah biara barunya. Dalam hal ini dia mengikuti teladan paman dari pihak ibu yang sudah hidup sebagai biksu soliter di pertapaan Santo Paulus di lembah Kadisa. Karbel mengambil kaul monastiknya. Sebentar. Saya ulang ya. Dalam hal ini dia mengikuti teladan paman dari pihak ibu yang sudah hidup sebagai imam soliter pertapaan Santo Paulus di lembah Kadisa. Karbel mengambil kaul monastiknya pada bulan November 1853. Selama upacara yang tertutup untuk umum dan terlarang bahkan untuk keluarganya. Dia kemudian belajar menjadi imam dan ditahbiskan kembali ke biara Saint Meron. Pendeta biarawan itu tinggal dan melayani di biara selama imam. Oh, sorry. Iya. Imam biara itu tinggal dan melayani di biara selama 19 tahun. Menunjukkan pengabdian yang besar pada kehidupan doa, pekerjaan manual, dan keheningan kontemplatif. Seturut teladan dari Saint Maron, Bapak Gereja Maronet, Romo Charbel menjalani hidup yang sangat suci. Ia memilih untuk mengamalkan hidup sebagai pertapa dengan amat keras. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan berjam-jam lamanya dalam doa. Sejak tahun 1875 sampai pada akhir hidupnya di tahun 1898. Romo Charbel menjadi seorang sepenuh mengasihi Yesus. Yesusnya membuat orang-orang mendatanginya untuk minta diberkati dan minta didoakan. Selamanya Romo Charbel hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya. Ia hanya sesekali terlihat meninggalkan pertapaan saat para superiornya meminta ia untuk menerimakan sakramen-sakramen di desa terdekat. Dan bila orang suci ini muncul di desa, maka penduduk desa akan berbondong-bondong mengikutinya, memohon doa dan berkahnya. Atasan Karbel mengamati kekuatan supranatural Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan dia dikenal sebagai pekerja yang ajaib bahkan di antara beberapa muslim. Pada tahun 1875, dia diberi izin untuk hidup sebagai seorang biarawan soliter di sebuah pertapaan terdekat yang didedikasikan untuk Santo Petrus dan Paulus. Pertapaan yang ketat dan persatuan yang mendalam dengan Tuhan. Terus menjadi biarawan itu selama 3 tahun berikutnya. Wow. Sangat mengabdi pada kehadiran Ekaristi Tuhan. Dia menderita stroke saat merayakan liturgi ilahi Gereja Katolik Maronite pada tanggal 16 Desember 1898. Dia meninggal pada malam Natal tahun itu. Dan dimakamkan di pemakaman biaranya, Biara Saint Meron di Anaya.
Beberapa bulan kemudian, sinar-sinar cemerlang terlihat memancar di sekitar makamnya. Dari tempat itu jenazahnya yang masih terus mengeluarkan keringat dan darah dipindahkan ke dalam peti jenazah khusus. Makam Saint Kerbel telah menjadi tempat ziarah sejak kematiannya. Rombongan-rombongan besar peziarah berdatangan ke makamnya. Ratusan keajaiban diyakini telah terjadi melalui perantaraannya dengan Tuhan, baik di Libanon maupun di seluruh dunia. Aku ulang yang ini ya. Makam Saint Kerbel telah menjadi tempat ziarah sejak kematiannya. Rombongan besar peziarah berdatangan ke makamnya. Ratusan keajaiban diyakini telah terjadi melalui perantaraannya dengan Tuhan, baik di Libanon maupun di seluruh dunia. Di antara banyak keajaiban yang dikaitkan dengan Makluf, Gereja Katolik memiliki 2 untuk mengkonfirmasi beatifikasinya, dan yang ketiga untuk kanonisasinya. Penyembuhan Suster Mary Abel Kamari dari Hati Kudus. Kesembuhan Iskandar Naim Obeid dari Baghdad. Penyembuhan Mariam Awad dari Hana. Dikasih pada tahun 1977 oleh Paus Paulus VI, yang sebelumnya memuji Santo Maronet Libanon itu sebagai bunga kesucian yang mengagumkan, yang mekar di batang tradisi monastik kuno di timur. Ya, sebelum lanjut yang kedua ya, kita mungkin berbicara dulu tentang Santo Sabel Makluf ya. Kalau saya pernah baca literasi mengenai beliau ya, ini memang punya keistimewaan ya, karunia khusus di mana untuk kesembuhan ya. Banyak orang-orang yang menderita sakit berat maupun ringan, ketika berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Sabel Makluf ini, banyak mendapatkan mukjizat kesembuhan gitu ya. Jadi memang ini beliau ini adalah orang-orang suci ya. Kalau kita lihat tadi dari kisah hidupnya, memang dia dedikasinya penuh untuk bertapa ya, seorang pertapa ya. Tidak pernah meninggalkan biaranya, dia hanya meninggalkan biarnya karena ada perintah dari superiornya untuk memberikan sakramen di desa ya. Jadi dedikasinya sangat besar ya terhadap iman dan jabatan imam atau pertapa yang dia sandang begitu Om Peter. Ya, bisa Oke, saya lanjut yang kedua ya Om Peter ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya kisah hidup dari Santo Markus yang pertama, sekarang kita menuju ya orang kudus yang kedua ya, yaitu Santo Nikmatullah Kasab Al-Hardini. Ya. Nah, Santo Nikmatullah Yusuf Kasab Al-Hardini lahir pada tahun 1808 di Hardin, Libanon. Dia warga gereja Maronit dan seorang santo gereja Katolik. Dia wafat pada tahun 1858. Mukjizat Santo Nikmatullah Kasab Al-Hardini. Seumur hidupnya, Romo Nikmatullah melakukan banyak mukjizat oleh kehidupan rohaninya yang dalam. Jasa-jasanya yang besar dan jiwanya yang bersinar menyatu dengan kaliknya melalui doa. Orang kudus dari Kifan ini memiliki karunia bernubuat, dan karena itu dikenal sebagai orang yang memperoleh penglihatan. Suatu ketika, tatkala mengajar murid-muridnya sambil menghadap ke tembok besar di luar biara Kifan, dia memperoleh firasat bahwa tembok itu akan segera runtuh. Karena itu, dia menyuruh murid-muridnya pindah dari tempat itu tak lama sebelum tembok itu benar-benar runtuh, sehingga mereka selamat dari cedera. Pada kesempatan lain, Romo Nikmatullah memperoleh firasat bahwa kandang ternak milik biara Kifan akan runtuh menimpa sapi-sapi di dalamnya. Pada masa itu, sapi dianggap sebagai aset vital biara.
Romo Nikmatullah meminta rahib yang bertanggung jawab atas kandang tersebut untuk memindahkan sapi-sapi itu. Mula-mula si rahib ragu-ragu, namun Romo Nikmatullah bersikeras memaksa si rahib untuk melakukannya. Begitu sapi-sapi selesai dipindahkan, atap kandang benar-benar runtuh dan tak satupun sapi yang mati. Jadi di sini ada ya keistimewaan, dia mendapat karunia ya pernubuatan atau melihat kejadian yang akan terjadi begitu ya, dia bisa antisipasi supaya kejadian yang merugikan itu tidak menimpa ya. Kesembuhan putra altar. Pada kesempatan lain, Romo Nikmatullah hendak merayakan misa hariannya. Namun, putra altar yang biasa membantunya belum tiba di gereja pada waktunya. Romo Nikmatullah kemudian pergi ke kamar anak itu dan menyuruhnya bangun untuk melayani misa. Si putra altar tak dapat bangun karena terserang demam tinggi. Romo Nikmatullah lalu menyuruh anak itu bangkit berdiri dan memerintahkan demam itu pergi darinya. Dengan segera anak itu sembuh dan pergi melayani misa yang dirayakan Romo Nikmatullah dengan sukacita dan penuh semangat. Romo Nikmatullah pernah berdoa dan memberkati lumbung atau tempat bersih gandum dan berbagai bahan makanan biara El Katara yang sudah sangat berkurang isinya. Beberapa saat kemudian, lumbung itu penuh dan tumpah ruah. Semua orang takjub dan memuji Allah atas apa yang mereka saksikan. Saat masih hidup, rekan-rekannya sesama rahib serta masyarakat yang mengenalnya menganggap Romo Nikmatullah seorang santo. Mereka kerap mendatanginya untuk minta didoakan, bahkan memintanya memberkati air yang digunakan untuk ladang dan ternak mereka. Kehadirannya senantiasa membangkitkan rasa hormat, suasana taksim, dan khusyuk. Bentar Om Usro, aku mau tanya itu yang tadi yang lumbung tadi itu maksudnya kosong terus orang lihat langsung ada atau orang keluar dulu dia baru ada atau gimana itu ya prosesnya itu? Ya, dia memberkati lumbung itu dan setelah beberapa saat kemudian isinya bertambah. Aku lihat dari literasinya seperti itu, Om. Iya ya, maksudnya unik juga ya. Ya, itulah apa ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kan, Om? Iya. Ya. Sesudah wafatnya, Allah mengkaruniakan banyak kesembuhan dan mujizat melalui perantaraan doa orang kudus dari Kifan ini. Salah satu kesembuhan itu dikaruniakan pada seorang pria ortodoks tunanetra yang bernama Musa Saliba dari kota Betegrin atau El Maten. Musa Saliba mengunjungi makam Nikmatullah, berdoa dan meminta berkatnya. Musa Saliba kemudian tertidur nyenyak dan Romo Nikmatullah tampak padanya dalam mimpi lalu menyembuhkan matanya sehingga dia dapat melihat dengan jelasnya. Tadi ya, Musa Saliba ya salah satu orang yang mendapat keajaiban dengan perantaraan doa dari Romo Nikmatullah. Kemudian ada orang yang bernama lagi Michael Furi. Mujizat lainnya dialami oleh seorang pria Katolik, Melkit. Ya. Michael Furi dari kota Wata Emruh. Sejenis penyakit tak tersembuhkan menyerang kedua tungkainya hingga mengering. Tinggal kulit membungkus tulang dan melengkung hingga membuatnya tak dapat melakukan apa-apa. Para dokter yang merawatnya telah kehilangan segala harapan untuk dapat menyembuhkannya. Setelah mendengar mukjizat yang dilakukan Romo Nikmatullah, pria ini berziarah ke makam Romo Nikmatullah di Kifan dan meminta kesembuhan darinya. Malam itu dia tidur di biara dan dalam mimpinya tampak padanya seorang rahib tua yang berkata, "Bangkitlah dan pergilah membantu para rahib mengangkut buah-buah anggur dari kebun anggur." Dia langsung menanggapi, "Tidakkah kau lihat bahwa saya lumpuh? Bagaimana mungkin saya berjalan dan mengangkut buah-buah anggur itu?" Si rahib menjawab, "Ambillah sepasang sepatu ini, kenakanlah dan berjalanlah." Pria itu mengambil sepatu yang ditunjukkan padanya dan mencoba meluruskan kaki kanannya. Dan dengan penuh keheranan, dia dapat melakukannya. Dia terbangun dan mulai merasa kedua kakinya kembali berbalut darah dan daging. Dan sesudah dia berdiri, dia mendapat dirinya sepenuhnya sembuh. Kemudian juga dari kesaksian Andre Naim. Pada 26 September 1987, Andre disertai keluarga dan teman-temannya berziarah ke biara Kifane
di mana dia berdoa dengan khusyuk di makam Romo Al-Hardini ini. Orang-orang di dekatnya mendengarnya berkata, "Saya mohon kepadamu, Romo Al-Hardini, berilah saya setetes darah karena saya sangat kelelahan sampai bahkan tidak mampu mengemis darah di jalanan." Dia kemudian meminta mengenakan seragam biara. Berapa saat kemudian dia sembuh, lalu berseru dengan sukacita, "Saya mengenakan seragam biara, saya sembuh, saya tidak butuh darah lagi." Jadi kemungkinan ya Andre Naim ini mungkin menderita ini ya penyakit kekurangan darah merah ya, seperti anemia kali ya. Ya, anemia. Ya, seperti anemia gitu ya. Andre tidak lagi membutuhkan transfusi darah sejak hari itu. Ya betul kan, anemia dia. Dan pada tahun 1991 dia menikahi Rola Salim Raat. Mereka memiliki 3 anak, seorang putra bernama Sarbel dan 2 putri bernama Rafa dan Maria. Ya, jadi salah satu putranya Andre Naim tadi dinamakan nama Sarbel ya, seperti nama Santo yang pertama tadi ya. Pertama ya. Ya, kini Andre berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan telah menjadi seorang imam Maronit. Oh, jadi setelah beliau ini sembuh, akhirnya jadi menjadi imam. Ya, mungkin kan karena bisa juga ya, karena di tradisi Gereja Timur itu imam memang ada yang memperbolehkan untuk menikah ya. Iya. Dia tadi kan punya istri dan 3 anak kan, ya. Iya. Jadi imam ya. Pada tanggal 2 Mei 1996, Yang Mulia Uskup Khalil Abinader, Uskup Emeritus dari Keuskupan Maronit, Beirut, memperoleh izin dari Yang Berbahagia Nasrallah Boutros Kardinal Sfer untuk memulai investigasi atas mukjizat yang dialami Andre Naim. Pada 26 September 1996, Kongregasi untuk Para Kudus mulai mempelajari mukjizat tersebut. Pada 27 Februari 1997, kelima anggota tim medis sepakat menerima penyembuhan ajaib Andre Naim. Dan pada tanggal 9 Mei 1997, ketujuh anggota tim teologi juga sepakat menerima mukjizat tersebut. Pada 1 Juli 1997, sidang umum Kongregasi untuk Para Kudus yang mencakup 24 kardinal menerima mukjizat tersebut. Ya, kita tahu sebetulnya kan memang anemia itu kalau nggak salah ya, itu kan penyakit yang nggak bisa disembuhkan kan. Jadi orang setiap kali memang harus menerima transfusi darah ya untuk supaya bertahan hidup. Dengan darah obatnya. Iya. Pada 7 Juli 1997 dan disaksikan almarhum Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, Kongregasi untuk Para Kudus mempublikasikan sebuah dekret mengenai penerimaan mukjizat sehubungan dengan perantaraan doa dari hamba Allah Romo Nikmatullah Kasat Al-Hardini ini. Beatifikasi Nikmatullah Al-Hardini oleh Paus Yohanes Paulus II diselenggarakan di Basilika Santo Petrus di Roma pada hari Minggu tanggal 10 Mei 1998. Gereja Maronit memperingatinya tiap tanggal 14 Desember. Santo Nikmatullah dikanonisasi pada hari Minggu 16 Mei 2004 oleh Sri Paus Yohanes Paulus II di Basilika Santo Petrus, Roma. Ini 2 hari lagi ulang tahun dia nih, Yohanes Paulus II. Oh iya 18 Mei. Oh gitu ya. Iya. Nah, ya oke. Namanya asik sekali ya kalau dilihat ya. Jadi mungkin ada timbul pertanyaan kan. Om Peter, yes. Ini apakah nama Sarbel Makhlouf dan juga Nikmatullah Kasat Al-Hardini ini bisa dipakai untuk nama baptis ya? Bisa lah ya. Ya tentunya bisa untuk ya. Orang Timur ya. Karena kan ini kan masalah nama kan masalah orang Indonesia cocoknya sama yang mana kan gitu loh. Iya. Ya gitu. Jadi ini juga kan bisa dipakai ya untuk nama baptis, mungkin jadi mungkin rekan-rekan mungkin tertarik dengan kisah hidupnya Romo Sarbel maupun Romo Nikmatullah Kasat Hardini, mungkin bisa juga dipakai sebagai nama baptis ya. Mungkin Om Peter, kalau saya belum baptis, saya mungkin akan nama ini loh. Memakai nama Nikmatullah Kasat Hardini loh. Betul loh, mungkin. Betul. Jadi apa ya? Ya
selain kisah hidupnya yang mengagumkan, yang juga unik gitu kan. Iya. Unik gitu kan. Setuju. Kita intro Mbak dulu, Suto, Om. mau nambahin Mbak Suto? Mbak Suto? Ya, ya, untuk membuat nama baptis itu kan syaratnya Santa atau Santo. Kalau Santa itu untuk wanita, kalau Santo untuk pria. Jadi sah-sah saja itu memakai nama Santo Rahmatullah. Siapa tadi? Rahmatullah. Nikmatullah Kasat Al-Hadini. Oh, Nikmatullah Kasat Al-Hadini. Boleh itu. Singkatannya R NKAM. NKAH. Iya. Cakep itu. Tapi saya sudah pakai Santo Uskup Semarang. Jadi monggo lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Atau Om Peter yang mau baca yang Santo Maron ini. Intro dulu. Oh, intro dulu. Oke. Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100% Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki, bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat. Itu kehebatan. Oke, lanjut. Mbak Suto kok. Atau kamu sering baca, terserah. Saya dulu ya, nanti. Oke. Oke. Yang ketiga ini adalah Saint Maron dan Maronit. Jadi kalau kita lihat dari prolognya tadi ya kan, mengambil nama dari Saint Maron ini kan, nama Maron ini seorang pertapa surya tadi kan. Ingat Om Peter waktu kita prolog mengenai gereja Maronit tadi? Iya. Ya, oke. Ya, sekarang kita yang ketiga ya, Saint Maron ya. Santo Maron, sang pertapa, hidup pada paruh kedua abad keempat Masehi, ya di antara sekitar tahun 350 sampai 410 di Gunung Napo, di wilayah yang disebut Sirus, yang terletak di antara Antioquia dan Aleppo. Dia memilih hidup di udara terbuka siang dan malam, di musim panas dan musim dingin. Dia melepaskan segalanya, menjalani kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, puasa, dan doa. Saint Maron menjadi terkenal dan reputasi sucinya menyebar ke seluruh wilayah. Santo John Chrysostomos menulis kepadanya dari pengasingannya di Kaukasus, meminta berkat dan doanya. Nah, Santo John Chrysostomos kita tahu adalah seorang bapak gereja ya. Dia bahkan meminta berkat dan doanya dari Saint Maron. Uskupnya, teolog Theodoret dari Cyrus, memanggilnya Maron the Divine. Karena melalui doanya, dia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya dengan penyakit fisik atau mental. Setelah kematiannya, Santo Maron dimakamkan di kota tetangga.
penduduk setempat menganggap jenazahnya sebagai harta berharga dan membangun sebuah gereja atas namanya. Beberapa murid Saint Maron, terutama Ibrahim dari Sirus, datang dari Sirus ke pegunungan Lebanon untuk mengabar kepada para penyembah berhala yang tinggal di daerah gersang di Biblos, Jebeh, dan Batrun. Mereka mengubahnya menjadi Kristen dengan nama Maron. Pada saat yang sama, murid-muridnya di Suriah Utara dekat Apamea dan di sekitar biara Saint Maron di Sungai Asi mendirikan komunitas yang dikenal sebagai orang Maron atau Beit Maron. Untuk menghindari penganiayaan kaum Jakobin dan Arab, mereka tersebar di sekitar Suriah dan Lebanon, di mana mereka menetap dengan kerabat mereka. Mereka memilih pegunungan Lebanon yang tak terkalahkan sebagai perlindungan mereka untuk memperdayakan iman mereka kepada Tuhan dan kebebasan mereka untuk hidup bermartabat. Setelah elemen kemerdekaan didirikan, para pengikut Saint Maron memilih John Maron sebagai patriark mereka. Mereka mendirikan gereja, mereka mendirikan gereja Maronit otonom sebagai bagian dari gereja Antioquia. Mereka melanjutkan penyebarannya ke Lebanon Selatan, Siprus, wilayah Arab, dan negara diaspora lainnya, sambil melestarikan ritual keagamaan yang diwariskan dari para pendiri bangsa. Kaum Maronit memiliki peran utama dalam pembentukan Lebanon, tanah air misi Kristen, nilai-nilai dan demokrasi. Mereka juga penting dalam melestarikannya sebagai pelabuhan bagi manusia yang tertindas atau teraniaya dalam perjalanannya di bumi ini. Pada tanggal 23 Februari 2011, Paus Benediktus XVI meresmikan patung Santo Maron di dinding luar Basilika Santo Petrus di Vatikan dan menyampaikan berkat apostoliknya. Patung setinggi 15 kaki ini dipesan oleh Gereja Maronit kepada pematung Spanyol Marco Augusto Duenas. 15 kaki kalau kita analogikan itu sekitar 5 meter. 6 meteran. Tinggi ya. 5-6 meteran. Ya, 5 meter nih. Kepada pematung Spanyol Marco Augusto Duenas. Orang suci itu muncul di patung yang memegang miniatur gereja bergaya Maronit. Patung itu juga menampilkan tulisan dalam bahasa Syria. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon palem. Mereka akan tumbuh seperti pohon aras Libanon. Patung itu menempati ceruk terakhir yang tersedia di perimeter luar Basilika Santo Petrus. Itu mungkin patung yang yang di atas itu ya kalau kita lihat di Vatikan kan di atas itu kan berjejer itu ya, patung-patung para orang kudus ya. Mungkin di situ mungkin letaknya. Dan itu kan ceruk terakhir berarti yang tempat terakhir yang tersedia di sana. Pada bulan Juni 2012, sebuah lukisan impresionis Santo Maron serta beberapa ikon berdasarkan gambar dari manuskrip Rabula Suriah abad ke-5 termasuk penyalipan, ikon Maria dari Bunda Cahaya dan Penginjil disumbangkan, dipasang dan secara khidmat dihadiri oleh Kardinal Donald Wool di National Shrine of the Immaculate Conception di Washington DC dan secara resmi didedikasikan pada tanggal 23 September 2012-nya. Ini ada kata shrine ya. Shrine itu jadi seperti gereja tetapi mempunyai sejarah ya, sejarah khusus gitu ya. Maka disebut shrine ya. Begitu. Oke, sebelum melanjut ke Santa Rafka, ya, jadi begini. Gereja Maron itu sempat hampir hilang ya. Ya, kalau kita baca dalam sejarah itu Gereja Maron ini sempat hilang, seperti hampir hilang. Tidak terdeteksi. Ditemukan kembali oleh Satria Knight Templar ya. Ya. Mereka seperti terisolasi karena peperangan yang terjadi di wilayah mereka, sehingga komunikasi dengan gereja Roma itu terputus. Nah, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka sejak semula tidak pernah memisahkan diri dari gereja Roma. Ya, tadi kan di prolog disebutkan, meskipun pada saat itu, pada saat Konsili Chalcedon 451 tadi,
beberapa gereja kan sudah memisahkan diri ya, karena tidak disetujui dengan hasil keputusan Konsili Kalsidon, tetapi gereja Maronit ini tetap setia. Nah, kalau kita kenal yang namanya penyair ya, yang namanya Khalil Gibran, ya, Khalil Gibran ini adalah orang Katolik dari gereja Maronit, ya. Beliau salah satu pemeluk ya anggota dari gereja Maronit di sini. Begitu. Monggo Mbak Suto mau nambahin atau Peter? Cukup. Begini, ini kelemahan kita orang Katolik di negeri plus 62 ini, padahal syairnya Khalil Gibran itu cukup dapat apresiasi dari dunia. Cuma dari kita sendiri orang Katolik, entah karena ketidaktahuannya atau karena abai. Jadi tidak ada penyair-penyair yang beragama Katolik mentranslitkan ke bahasa Indonesia. Akhirnya malah yang menemukan malah saudara-saudara kita RT 06 Gang Buntu. Iya. Itu. Literasi ada, hanya kita kurang intent untuk mempelajarin sejarah-sejarah. Setelah kita ada kemajuannya teknologi ini, kita bisa mengetahui seluruh dunia itu ada di genggaman kita. Mestinya kita, para awam Katolik, harus bersatu untuk menggali sejarah dunia, dan kita berusaha untuk menangkap apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di negeri luar. Kita bisa menyontoh dan syukur bisa melakukan untuk diimplementasikan di dalam lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tambahan saya itu aja. Berkat dalam. Berkat dalam. Saya bacakan ini yang di highlight biru nih. Sedikit aja ini ya. Keceriaan Gibran di bangku sekolah umum di Boston diisi dengan masa akulturasinya, maka bahasa dan gayanya dibentuk oleh corak kehidupan Amerika. Namun proses Amerikanisasi Gibran hanya berlangsung selama 3 tahun, karena setelah itu dia kembali ke Beirut, di mana dia belajar di Collège de la Sagesse di Sekolah Tinggi Katolik Maronite sejak tahun 1899 sampai 1902. Ada, Pak Om Musro? Ya, jadi kalau kita bicara Lebanon ini sangat unik ya. Jadi salah satu negara Arab ya, kalau kita bicara negara di tanah Arab ya, mayoritas penduduknya Kristen banyak di sana ya. Ya, gereja Katolik Maronit ini, bahkan di konstitusi di Lebanon itu ada ketetapan loh, ya, bahwa presiden untuk Lebanon itu harus orang Maronit ya, tetapi perdana menterinya itu Muslim. Ya, itu sudah ada kesepakatan undang-undangnya di situ. Iya, aku pernah dengar itu, benar-benar. Ya. Oke, dilanjut lagi ya ke Santo Rafka. Mungkin Mbak Suto atau Peter yang akan. Mbak Suto. Aku aja lanjut ya. Santa Rafka. Rafka agak susah nih ya. Kobok. Agak susah nih bahasanya nih. Botresye Arayes, Suster Anissa Al-Rayes, Lily of Himalaya, Little Flower of Lebanon, Rafka Al-Rayes, Rafka Siabak Al-Rayes, Rebecca Piereta Al-Rayes. Nah, itu nama-nama lainnya nama-nama lainnya Santa Rafka itu ya. Julukannya seperti itu. Oke. Santa Rafka adalah seorang biarawati, seorang pertapa, dan seorang mistikus dari Gereja Katolik Maronite di Lebanon yang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II.
Masa kecil Boutros-Ghali Arayes atau Boutros-Ghali adalah bentuk feminim dari Boutros atau Petrus. Oh, Boutros itu artinya Petrus. Baru tahu saya makanya. Oh, jadi kalau itu Boutros ya. Boutros itu Petrus ya. Oke, lanjut kok. Lahir pada tanggal 29 Juni 1832 di sebuah desa di wilayah Met, utara Lebanon. Ia adalah putri tunggal dari pasangan Morat Saber al-Chabuk al-Rais dan Rafka Gemayel. Masa kecil Boutros-Ghali berlangsung bahagia. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik Ritus Maronite yang saleh. Ia dibaptis saat berumur 8 hari, dan ketika ia sudah lancar berbicara, orang tuanya mulai mengajarkan doa-doa dasar seperti membuat tanda salib, doa Bapa Kami, dan Salam Maria. Ibu Boutros kecil meninggal ketika ia baru berusia 7 tahun. Setelah ibunya meninggal, awalnya Boutros-Ghali tetap tinggal bersama ayahnya. Namun kesulitan ekonomi yang melanda seluruh Lebanon waktu itu memaksa sang ayah untuk pergi merantau ke Damaskus. Selama sang ayah berada di Damaskus, Rafka dititipkan sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga As'ad Badawi, yang merupakan keluarga kaya dan terpandang di wilayah itu. Meskipun hanya seorang pembantu, namun keluarga As'ad Badawi sangat menyayangi Boutros-Ghali. Istri As'ad yang bernama Helene memperlakukan Boutros-Ghali sebagai putrinya sendiri dan menyebut Boutros-Ghali sebagai teladan kejujuran, kesalehan, dan kemurnian. Menjadi biarawati Mariamit. Pada tahun 1859, ketika sedang berdoa dengan kusuk di depan ikon Bunda Maria Pembebasan, Boutros-Ghali mendengar sebuah suara berkata kepadanya, "Kamu akan menjadi biarawati." Kejadian ini meneguhkan hati Boutros-Ghali untuk menjalani kehidupan religius yang sejak kecil telah ia rindukan. Ia lalu memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan masuk kongregasi Suster Mariamit dan mengambil nama Suster Anissa. Kongregasi Suster Mariamit adalah sebuah kongregasi suster yang didirikan oleh para misionaris Yesuit bersama Pater Yosef Gemayel yang masih merupakan kerabat dan almarhumah Ibu Boutros-Ghali. Kerabat dari. Ya, kerabat dari almarhumah Ibu Boutros-Ghali. Keluarganya tidak begitu setuju dengan keputusannya ini. Ayah dan ibu tirinya datang ke biara meminta agar ia pulang. Namun ia menolak dan memilih untuk tetap menjadi seorang biarawati. Di biara, Suster Anissa mulainya bertugas di dapur untuk mempersiapkan makanan bagi para seminaris dan menggunakan waktu luangnya untuk memperdalam bahasa Arab, kaligrafi, dan matematika. Pada tahun 1860, Suster Anissa mulai ditugaskan untuk mengajar. Tugas pertamanya adalah di Deir al-Qamar. Dan di tempat ini pula ia menyaksikan suatu kerusuhan berdarah yang dipicu oleh serangan orang-orang Druze terhadap warga Maronite. Kerusuhan itu menewaskan sekitar 7.000 orang. Menghancurkan 360 desa, 560 gereja, 28 sekolah, dan 42 biara. 7.000 orang. Dalam kerusuhan itu, Suster Anissa sempat menyelamatkan seorang anak dengan cara yang unik, yaitu menyembunyikannya di balik jubah biarawatinya sehingga anak itu lolos dari kejaran para pembunuh. Suster Anissa kemudian dipindahkan ke Byblos, akhirnya sebuah desa bernama Ma. Kedatangan Suster Mariamit ke Ma'at
difasilitasi oleh seorang kaya bernama Anton Isa. Anton Isa menghendaki agar di desanya didirikan sebuah sekolah bagi anak-anak perempuan. Ia meminta agar Patriark Masaat bersedia memberi izin kepada para suster. Para suster Mariamit untuk berkarya di desanya. Lebih jauh lagi, ia menyumbangkan segala yang diperlukan untuk mendirikan sekolah dan menyerahkan sepenuh rumahnya untuk dijadikan rumah para suster. Para suster cepat diterima di Maat dan sekolah yang mereka dirikan berkembang pesat. Tetapi kesulitan ekonomi lagi-lagi mendatangkan masalah bagi para suster. Kesulitan itu membuat para Yesuit memutuskan untuk menggabungkan kongregasi Mariamit dan kongregasi Hati Kudus dari Jahle. Bagi para suster diberikan pilihan untuk bergabung dengan kongregasi yang sudah digabungkan itu, atau melamar ke biara lain, atau meninggalkan kaul religius dan menjadi orang awam. Situasi kembali menjadi sulit bagi Suster Anissa. Menjadi pertapa baladite dalam lingkungan Suster Anissa, kepasrahan total menyerahkan semua permasalahannya dalam doa-doanya kepada Yesus dan Bunda Maria. Dan pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Santo Antonius Agung bersama dengan Santo Gregorius dan Santo Simon Pertapa, yang berbicara memintanya untuk bergabung dalam para pertapa Maronite yang dikenal dengan sebutan Baladia atau Baladite. Sekarang biar lebih dikenal dengan sebutan Libanese Maronite Order. Keesokan harinya dengan hati yang lapang, Suster Anissa masuk biara Baladite di pertapaan Saint Simon Al-Qarn di Aito dan mengambil nama biara Rafka sesuai dengan nama ibunya. Orang pertama yang memperkenalkan Kristus dan menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam dirinya dan mengingatkan kita kepada Ribkah atau Rebeka dari Perjanjian Lama. Nama Rafka adalah ejaan Arab untuk nama Ribkah. Oh, jadi Ribkah yang sudah kita kenal itu ternyata untuk dalam ejaan Arab itu namanya Rafka. Iya. Baru tahu juga. Oke, lanjut. Suster Rafka lalu ditinggal di biara ini sampai akhir hayatnya. Menderita bersama Yesus. Salah satu hal yang paling menonjol dalam kehidupan rohani Rafka adalah kerelaannya untuk menderita bersama Yesus. Kesadaran ini muncul setelah ia melihat penderitaan para saudari sebiaranya yang sedang sakit. Penderitaan masyarakat di Deir al-Qamar dan kemudian dengan penyakitnya sendiri. Melalui semua penderitaan ini, Rafka semakin mencintai salib dan ingin memanggulnya bersama Sang Penebus. Kerinduan ini membawa Rafka untuk meminta penderitaan dari Tuhan. Ia rindu untuk membawa tanda-tanda kesengsaraan Kristus dalam dirinya. Karena kerinduan ini akhirnya pada minggu pertama bulan Oktober 1985, Rafka berdoa secara khusus meminta agar Yesus memberinya penyakit dan penderitaan sehingga ia dapat menemani Yesus menanggung penderitaan dan sengsaranya. Jadi dia yang meminta loh inilah. Aku ulang ya. Rafka berdoa secara khusus meminta agar Yesus memberinya penyakit dan penderitaan sehingga ia dapat menemani Yesus menanggung penderitaan dan sengsaranya. Doa Rafka ini dijawab dengan cepat dan segera oleh Tuhan. Tak lama setelahnya Rafka mendapat rasa sakit yang luar biasa pada matanya. Kedua matanya membengkak dan tampak seperti terbakar. Para rekan susternya berusaha mengobati penyakit ini dengan mengirimkan Rafka ke sejumlah dokter. Namun upaya ini tampak sia-sia. Setelah pengobatan ke dokter-dokter lokal, ia tidak membuahkan hasil.
Suatu ketika seorang imam meminta agar Rafka dibawa kepada seorang dokter Amerika yang sedang berada di Libanon. Dokter Amerika ini kemudian mengoperasi Rafka. Operasi ini berakhir dengan kegagalan dan Rafka kehilangan mata kanannya. Sehingga para suster terpaksa membawa Rafka ke dokter lain untuk menghentikan pendarahan yang masih berlangsung akibat operasi. 2 tahun setelah operasi, Rafka, mata kirinya juga menjadi buta dan Rafka mengalami kebutaan total. Selain buta dan tetap mengalami rasa sakit pada matanya, Rafka juga menderita kelumpuhan dan kerap kali mengalami pendarahan dari hidungnya. Ia menjadi kurus, kering, dan kondisinya sangat lemah. Secara khusus, ia sangat tersiksa dengan rasa sakit pada kedua bahunya. Rasa sakit. Jadi ini ya terlihat dedikasinya ya untuk pasrah ya pada penderitaan yang dialaminya. Dia tidak mengeluh, tetapi menerima kondisi sakit ini seakan dia ingin merasakan penderitaan yang Yesus alami ya. Jadi dia ingin bersama Yesus untuk merasakan penderitaan yang pernah dialami begitu. Lanjut. Rasa sakit yang membuat dia berkali-kali berdoa bagi kemuliaan Allah dalam partisipasi dengan luka Yesus pada bahunya. Wow. Lanjut. Oh, selesai. Oke, Usro, ada komen Usro? Ya, lanjut ya. Jadi kita bisa sebelum masuk ke Santo Efrem ya, kita bisa melihat ya suatu dedikasi ya, dedikasi. Tadi kan Santa Rafka ini kan meminta supaya dia juga ingin menderita penyakit itu, ingin merasakan penderitaan apa yang dialami Yesus gitu ya. Jadi disinilah kita, dan dia sama sekali tidak mengeluh terhadap apa yang dia rasakan, dia menerima semuanya itu dengan kepasrahan total kepada Allah, dan dia memang sudah beretika meminta, dan ini adalah dedikasinya sendiri ya, dedikasinya sendiri untuk menderita bersama Yesus. Susah ya, juga aku tuh meladani sikap hidup seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat perjalanannya tadi ya dari Santo Xavier Magno, kemudian Santo Maron, kemudian Santo Nikmatullah Kasat Ahadini, dan kemudian Santa Rafka ini kan. Jadi kan kita bisa melihat ya kehidupan total yang berserah kepada Allah ya, yang dia ibaratnya mengabaikan ya kehidupan duniawi ya, dia tekun dalam doa dan pertapaannya. Tapi informasi biatanya nggak ada ya Om ya? Ya ini memang belum dapat ya informasi mengenai kanonisasi, kemudian apa kesembuhannya. Tapi kalau tadi kan sudah dikatakan kan dikanonisasi kan? Ya udah. Kan sudah dikanonisasi. Cuma belum mendapat informasi ya. Nanti mungkin suatu saat kalau kita dapat informasi mengenai cerita mengenai mujizatnya yang melalui perantaraan Santa Rafka ini, kita akan tampilkan lagi. Tapi pada saat kita mendapat literasi ini itu belum ada ya, kita belum menemukan dari sumbernya, belum ditulis begitu. Ya, tapi yang penting kan beliau Santa Rafka ini kan sudah dikanonisasi gitu. Usro mau baca atau apa yang baca? Oke. Atau Mbak Suto, atau saya Mbak Suto? Mbak Suto nanti putus-putus Om. Oke, saya aja ya. Ya, Santo Efrem. Berikutnya adalah Santo Efrem. Nah, ini Santo Efrem. Jadi ini kelihatannya lebih tua ya dari Santo Maron tadi ya. Penyair, guru, orator, dan pembela iman. Efrem adalah satu-satunya orang Suriah yang diakui sebagai penjaga gereja. Dia termasuk penjaga gereja ya. Dia mengambil sendiri tugas khusus untuk menentang banyak doktrin palsu
yang merajalela pada masanya, selalu tetap menjadi pembela gereja Katolik yang sejati dan kuat. Tulisan dan puisi teologi Santo Efrem adalah warisan kaum Maronit, dan orang yang akrab dengan puisi, tipe, dan gambarnya akan menemukannya di seluruh liturgi Maronit. Bujangga berarti kan doktor ya berarti ya? Sekelas bukan, lain lagi. Kan lagi ya? Lain lagi. Lahir di Nisibis, Mesopotamia. Dia dibaptis saat masih muda dan menjadi terkenal sebagai guru di kota asalnya. Ketika Kaisar Kristen harus menyerahkan Nisibis kepada Persia, Efrem bersama banyak orang Kristen melarikan diri sebagai pengungsi ke Edessa. Dia belajar di sekolah Alkitab di sana. Dia ditabiskan sebagai diaken tetapi menolak menjadi imam. Dan dikatakan telah menghindari konsekrasi uskup dengan pura-pura gila. Jadi dia memilih tetap sebagai diaken saja ya, tidak mau ditabiskan sebagai imam. Dia memiliki keterampilan yang produktif dengan pena. Tulisannya paling baik menerangi kesuciannya. Meskipun dia bukan orang yang sangat terpelajar, karya-karyanya mencerminkan wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci. Dalam menulis tentang misteri penebusan umat manusia, Efrem mengungkapkan semangat yang realistis dan simpatik secara manusiawi, serta pengabdian yang besar kepada kemanusiaan Yesus. Kisah puitisnya tentang penghakiman terakhir diduga menghilami Dante. Ya, Dante kan pernah menulis yang namanya Inferno ya. Ya, dia ada kemungkinan bahwa Inferno-nya Dante ini diinspirasi oleh tulisannya Efrem ini. Dia juga menulis banyak himne melawan bidat pada zamannya. Ia mengambil lagu-lagu populer dari kelompok sesat dan menggunakan melodi mereka, membuat himne indah yang mewujudkan doktrin ortodoks. Nah ini, jadi nada-nada lagu-lagu para kelompok sesat itu dipakai, tetapi diubah syairnya, sesuai dengan ajaran Kristen ya, bagus juga ya strateginya ya, sehingga dia lagunya tetap lagunya tetap dia melodinya tahu kan karena dari kalangan, tetapi syairnya yang diganti gitu. Ya, cerdik juga nih strateginya Santo Efrem ini. Efrem menjadi salah satu orang pertama yang memperkenalkan nyanyian ke dalam ibadah umum gereja sebagai sarana pengajaran bagi umat beriman. Nyanyian pujian yang banyak telah memberinya gelar kecapi Roh Kudus. Dia lebih suka hidup sederhana dan keras, tinggal di sebuah gua kecil yang menghadap ke kota Edessa. Dia meninggal di gua ini sekitar tahun 373. Nah, ini yang Santo Venerated Esteban Nehme. Ini belum belum kelihatannya belum jadi santo karena dia masih venerated ya. Belum. Selangkah lagi untuk menjadi santo. Bruder Esteban Nehme lahir dari keluarga Maronit di Levet pada tanggal 8 Maret 1889. Orang tuanya Esteban Bo Haikal Nehme dan Christine Badawi Hana Khaled. Dia dibaptis pada tanggal 15 Maret 1889 di Aula di Church of Levet oleh Pastor Gerges Fadel. Dia beri nama Yosef. Dia adalah yang termuda di antara 3 laki-laki dan 2 perempuan dan disebut malaikat keluarga. Ia mempelajari dasar-dasar membaca, menulis, dan ajaran Kristen di bawah pohon dekat gereja Saint Esteban. Sejak kecil, dia tidak suka bergaul dan tidak tertarik pada pesta, bahkan di antara keluarga. Dia berdoa larut malam sambil mengulang, Tuhan bisa melihat saya. Jadi tiap malam dia berdoa ya. Pada tahun 1905, ketika dia berusia 16 tahun, Yosef meninggalkan rumahnya menuju biara Saint Cyprian dan Justin di Kivane. Dia mengambil nama Estepanos. Pada tanggal 23 Agustus 1907, Superior Pater Yosef Sakar dari Kafun memberkati kaum Bruder Esteban yang mengenakan jubah novis. Bruder Esteban menghabiskan 31 tahun dalam kehidupan monastik. Pada tahun 1908 sampai 1910 di biara Bunda Maria dari Maifuk.
1913 Biara Saint Antonius di Hope. 1913 sampai dengan 1922 di Biara Our Lady of Mayfolk. 1922 sampai 1924 di Biara Saint Antonius di Hope. 1924 sampai 1928 di Biara Santa Calita di Ketara. 1928 sampai 1938 di Biara Notre Dame de Secours di Jebeli. Bruder Esteban adalah seorang pertapa pekerja. Dia bertanggung jawab di lapangan. Dia belajar pertukangan saat berada di Mayfolk. Dia bagus dalam konstruksi karena dia kuat dan kokoh. Jadi bagus artinya ahli ya dalam konstruksi kan. Bruder Esteban telah menandai batas-batas tanah Ordo. Dia utus mengungkap tanda-tanda itu setelah konflik yang panjang. Ketika dia mencapai misinya dan menyelesaikan masalah karena kecerdasannya, kepintarannya, serta niat baiknya, dia kembali ke Biara Fane, dan akhirnya dia sangat lelah dan menderita sakit. Meninggal pada hari Selasa 30 Agustus 1938 jam 7 malam. Pada tanggal 10 Maret 1951, pada saat biarawan sedang menguburkan mendiang Pastor Yusuf Sorati, mereka menemukan jenazah Frater Esteban tidak ada yang membusuk. Kemudian mereka memindahkannya ke kuburan baru di mana dia diberbaring hari ini dan di mana para pengunjung mencari syafaatnya atau meminta rahmat kesembuhan. Ini mirip kayak yang Katolik orang Indonesia ya, yang kemarin baru di Beata orang Indonesia. Makamnya yang kemarin baru di Beata ya. Apa lagi proses Beata yang makamnya 25 tahun nggak membusuk. Mungkin proses ya untuk penyelidikan ya. Iya, kan 25 tahun. Yang orang Papua atau orang mana ya? Kemarin yang baru di Beata itu ya. Orang Indonesia. Ya, kita lanjut dulu ya. Lanjut. Ordo Maronit Lebanon menyerahkan berkas ke tata suci yang menjelaskan semua kebajikannya dan meminta pengakuan kehormatannya. Pada tanggal 17 Desember 2007, Paus Benedictus XVI mengakui Bruder Esteban Nehme Venerable, jadi masih yang terhormat ya, masih yang terhormat, belum menjadi Beata maupun Santo. Bruder Esteban diakui diberkati di altar Tuhan pada tanggal 27 Juni 2010 di Biara Saint Cyprian dan Justin di Fane oleh Uskup Agung Angelo Amato, Prefek SDB Kongregasi untuk Penyebab Orang-orang Kudus. Intro dulu, Om. Oke, kita intro dulu. Oke, lanjut. Aku baca ya, Pak Musro. Abuna Yakub. Lanjut, Peter. Ya, Abuna Yakub. Nama aslinya adalah Khalil Hadad, anak ketiga dari 14 bersaudara. Wow. Ia lahir dari Gazir 1 Februari 1875. Di sebuah keluarga Maronite yang saleh. Setelah studi yang solid, ia mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Arab di Alexandria, Mesir. Pertemuan seorang imam yang baik membuatnya berkata, saya akan menjadi seorang imam seperti dia. Meskipun ada imam lain yang tidak mengesankan kehidupannya. Hal itu semakin meneguhkannya dalam panggilannya. Akan menjadi imam menggantikannya. Ya, ini apa ya, perkataan yang unik juga ya, ketika dia Abuna Yakub ini melihat imam yang saleh, ya, yang soleh kehidupannya, dia ingin seperti imam seperti itu. Tetapi ketika beliau melihat imam yang mengong, ya, yang tidak baik perilakunya, dia
saya akan menggantikan dia. Jadi memang ini kelihatan sangat berdedikasi sekali ya dengan untuk menjadi imam yang baik gitu ya. Oke, lanjut Om. Ya. Ia bergabung dengan Kapusin pada tahun 1893, ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 1 November 1901 dan mengambil nama Yakub. Dia sebagai direktur umum dari 5 sekolah misi. Dia mengembangkannya dan mencapai 164 sekolah desa yang bekerja. Wow. Dia menyebarkan ordo ketiga dan menjadi konselor dari 10.000 saudara dan saudari tersiernya. Sebagai superior selama dia harus menderita penganiayaan, penangkapan, dan penderitaan kelaparan dan tipes. Dia melakukan segalanya untuk membuat orang miskin tetap berpegang teguh pada Tuhan. Setelah perang, dia menyelamatkan yang kelaparan, yatim piatu, dan semua yang malang. Pada tanggal 4 Oktober 1926, 700 tahun wafatnya Santo Franciscus, ia melindungi seorang imam tua, sakit dan tak berdaya. Kemudian para imam lain dan para tunawisma, gadis-gadis muda dengan murah hati menawarkan untuk melayani mereka. Mereka adalah inti dari jemaat baru. Pada tanggal 8 Desember 1930, Pesta Maria di Kandung tanpa noda, ordinaris mengakui mereka sebagai biarawati dengan nama Fransiskan dari Salib Libanon. Pada tahun 1937, Abuna Yakub memulai karya sosialnya dibantu oleh biarawati kongregasi baru dan didukung oleh pemerintah Libanon. Ia mendirikan rumah sakit jiwa salib, satu-satunya di Timur Tengah. Dia menambahkan rumah untuk orang tua, panti asuhan untuk anak perempuan, dan rumah untuk pengemis. Semua prestasinya berada di bawah semboyan yang sama, melayani yang terlantar tanpa membeda-bedakan kebangsaan atau agama. Spiritualitasnya didasarkan pada penghormatan salib, pengabdian kepada Perawan Maria, dan kepercayaan tak terbatas pada penyelenggaraan ilahi. Karya amalnya dikagumi oleh semua orang Libanon. Umat Kristiani dan Muslim mengagumi model imam seperti ini. Dia hidup dalam kerendahan hati. Di senja hidupnya dia menulis satu pikiran menyiksaku. Apakah aku mencintai Tuhan dengan segala... Aku ulang ya. Satu pikiran menyiksaku. Apakah aku mencintai Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dan dengan segenap pikiranku? Yang Maha Tinggi telah memberi saya sudah cukup melayani mereka. Saya tidak tahu jawabannya. Ya, aku langsung jadi beliau... Satu pikiran menyiksaku, apakah aku mencintai Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dan dengan segenap pikiranku? Yang Maha Tinggi telah memberi saya lebih dari 5 talenta. Apakah saya sudah cukup melayani mereka? Saya tidak tahu jawabannya. Jadi dia Abuna Yakub ini bersama kongregasinya banyak berkarya ya di karya-karya sosial ya kalau lihat dari penjelasan ini. Meskipun beliau ini dikagumi karena karyanya itu, tetapi beliau itu merasa apakah mempertanyakan pada dirinya sendirinya, apakah saya sudah maksimal ya dalam melayani ya. Jadi apakah dengan talenta yang sudah diberikan kepada dia, apakah dia dalam memberikan karya pelayanan itu sudah cukup atau kurang, ataukah sudah maksimal ya? Dia mempertanyakan sendiri. Karena dia merasa pemberian Tuhan ya, gratis gitu maksudnya. Ya. Oke, lanjut. Dia menambahkan monumen tinggi untuk pekerjaan amal, untuk menghormati salib dan perawan. Tempat suci Kristus Raja adalah yang terbaik dari proyeknya, di mana dia menguburkan para imam tua. Yakub adalah pengkhotbah populer yang dijiwai dengan kitab suci. Dia berkhotbah di seluruh Libanon dan dipanggil ke Suriah, Yordania, Palestina, Irak, dan bahkan Turki. Dia dianggap dirinya suara Tuhan.
Hingga pada hari Sabtu 26 Juni 1954 pada pukul 3 sore dalam usia 80 tahun. Karena kemasyhuran kekudusannya, permohonan beatifikasinya diajukan ke Roma yang kemudian mengakui kebajikannya dan menyatakannya sebagai yang mulia pada tahun 1992. Pada tanggal 17 Desember 2007, Bapak Suci Benediktus XVI mengakui keajaiban yang dikaitkan dengan Pada tanggal 17 Desember 2007, Bapak Suci Benediktus XVI mengakui keajaiban yang dikaitkan dengan perantaraan yang mulia Bapak Jacques dan menandatangani dekrit beatifikasinya yang dirayakan untuk pertama kalinya di luar Vatikan di Libanon. Jadi pada tanggal jadi ini Jacques itu sebetulnya Yakub ya dalam nama Prancis ya. Ya. Oh, Yakub ya. Ya, Yakub tadi ya, namanya Abuna Yakub tadi kan. Ya, tapi ini di dalam bahasa Prancis menjadi Jacques ya. Ya. Lanjut. Dia dikagumi dan dihargai oleh semua orang Libanon yang melihatnya sebagai model imam, pencinta salib, pewarta yang tak kenal lelah, pelopor amal bagi yang paling melarat, saudara dan saudari kapusinnya, para Fransiskan salib Libanon. Terinspirasi oleh semangatnya untuk melanjutkan tindakan dermawan. Oke, gantian saya, Om. Oke. Yang berikutnya adalah Abu Antun. Itu tampangnya ya. Gabriel atau Pastor Antonius lahir di Tanurine 1911 dari keluarga Maronit. Orang tuanya Yusuf Sadik Kanaan Tarbih dan Badwiya Asad Rasid Trabieh dari lembah Tanurin. Saudara-saudaranya George, Michael, dan Butros. Saudara perempuannya Mariam, Wade, Butrosia, Naifah, Syams, dan Kasun. Sudah keluarga besar juga ya. Jadi ingat saya nih, Butros itu ternyata Petrus ya. Butrosia itu adalah nama perempuan untuk Petrus ya. Khawatir dia akan mati, orang tuanya memandikannya dengan air suci saat lahir. Ia dibaptis oleh Pastor Butros Tarabai di gereja Our Lady of Ain al-Raha di hadapan ayah baptisnya, Thanos Amen Tarabai, dan ibu baptisnya Helene, istri dari Gerges Butros Kanaan Tarabai. Keduanya berasal dari Ain al-Raha Tanurine. Setelah kematian orang tuanya, pamannya Butros Tarabai yang kembali dari Afrika pada tahun 1922 mengurus pendidikannya sampai dia berjanji untuk menjalani kehidupan monastik. Pada tanggal 12 November 1928, Gabriel Yusuf Tarabai muda memasuki Ordo Maronit Santa Perawan Maria. Dia menerima kebiasaan novis dan mengambil nama Bruder Iklimos di biara Our Lady of Louis Sukmosbeh. Pada tanggal 25 November 1929, ia dipindahkan bersama saudara-saudara novisnya ke biara Santa Alika di Bekari untuk menyelesaikan novisiat mereka. Pada tanggal 1 April 1930, dia mengucapkan sumpahnya dan mengenakan rompi biara atau namanya eskim bersama rekannya Esteban Tabet al-Askuti. Upacara diadakan oleh Pastor Yosef Marabes, Sekretaris Jenderal dan Institut Junior di biara Santa Alika. Dia dipanggil Frater Butros, kemudian Frater Anton, menurut kartu identitas yang diberikan kepadanya di Sukmosbeh pada tanggal 30 Maret 1933. Pada tahun 1930, ia diangkat ke biara Saint Elias Choya dan melanjutkan studi filosofis dan teologisnya dari tahun 1930 hingga 1935 di sekolah Lady of Louis Sukmosbeh. Pada tahun 1934, Bruder Anton Tarabai bersama dengan 4 saudaranya, Bulos Elwan dari Aito, Nimtalah Lika dari Meneh, Esteban Tabet dari Ahud, dan Agnatius Salameh dari Jdidet, Gasir, diangkat menjadi
diakonat di tangan Uskup Agung Yohana El-Hajj, Metropolitan Maronit Damaskus. Dengan izin Patriark Antun Arida, Diakon Antun Tarabe, Esteban Tabet, dan Agnatius Salameh ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Yohana El-Hajj di Gereja Biara Our Lady of Louise pada Februari 1935. Sebagai seorang imam yang baru ditabiskan, ia merayakan misa pertamanya di Gereja Biara Saint Domit, mengambil 4 baris Mazmur 833 sebagai moto pelayanan imamatnya. Pada tahun 1935 sampai 1949, dia diangkat menjadi sebagai pembimbing biarawati Santo Yohanes Pembaptis Harz pada masa sekuritas Bunda Maria Maluk. Pada tahun 1949 sampai 1981, dia menjadi anggota komunitas pertapa di Biara Santa Alisa Bekari selama sekuritas Kepala Biara Butros Sab. Dengan izin otoritas monastik, ia pindah ke Biara Tua di Lembah Suci, menggantikan Bapak Pertapa Antonius Gerges Gosen dari Daeman yang meninggal pada tanggal 17 September 1949. Ayah ini tadi mungkin ganti Bapak ya, lebih tepatnya ya. Bapak Pertapa ya. Biara tersebut dibugar oleh Pastor Tarabe antara tahun 1950 dan 1964 dari dana para dermawan, penduduk dan imigran, terutama saudara laki-laki Gorges dan saudara perempuannya. Pada tahun 1991 sampai 1990, setelah kesehatannya memburuk, atas perintah otoritas Gerejawi, dia dikirim ke Rumah Sakit Kristus Raja di Sukmosbe untuk perawatan. Pada tahun 1990 sampai 1994, setelah dapat tinggal di Kristus Raja karena alasan keamanan selama perang terakhir di Lebanon, dia dipindahkan ke Biara Santo Sarkis dan Bagus di Akhud pada tahun 1990. Pada tahun 1994 sampai 1998, dia dipindahkan lagi pada tanggal 3 Juni 1994 ke Rumah Sakit Christ the King untuk mengikuti perawatannya. Pada tanggal 5 Juni 1998, Pastor Antonius masuk ke ruang perawatan intensif nomor 106 di Rumah Sakit St. Louis Junior, di mana dia tinggal sampai nafas terakhirnya pada Jumat malam tanggal 20 Juni 1998. Pemakamannya diadakan di Biara Lady of Louise dan dipimpin oleh Uskup Bisara Al-Rai, Imam dari Keuskupan Biblos Maronit dan keturunan Ordo Mariamit Maronit. Dia dimakamkan malam itu di Gua Luar yang berdekatan dengan Biara Tua Santa Alika di Lembah Suci, tempat dia tinggal sebagai pertapa selama 32 tahun. Sebuah komite dari Ordo Mariam Lebanon mengumumkan kesaksian orang-orang yang dia sembuhkan dan menyiapkan file untuk pengudusan. Sidang terakhir diadakan di Berki di bawah kepemimpinan Patriark Mar Bisara Butros Rai. Berkas itu dikirim pada tanggal 3 April 2012 oleh kaligrafer Pastor Francis L. Hajj dengan harapan agar Pastor Antonius diangkat ke derajat kehormatan, perbaikan, dan pengudusan di Roma. Bapak kami, Antoine, akan menjadi orang suci bagi seluruh dunia, kata Sabella. Jadi, ini masih proses ya, jadi proses untuk menuju beatifikasi. Jadi, kemudian Blissful Patriarch Esteban Duehi, monggo Om Peter mau melanjutkan. Ya, yang terakhir nih kayaknya. Ya, Blissful Esteban Duehi. Ini patriark nih kayaknya. Aku baca keterangannya ya. Dia dikenal sebagai The Sign Patriarch, The Sign of the Patriarch, bab sejarah Maronit, Ila Gereja Maronit, Chrysostom kedua, kemegahan bangsa Maronit, dan kemuliaan Libanon dan kaum Maronit. Esteban Butros Doehi, juga Etienne Doehi, atau dalam kurung juga Etienne Doehi, lahir di Eden, Libanon Utara pada tanggal 2 Agustus 1630.
Dia memiliki orang tua yang saleh dan baik. Diakon Michael Dowehi dan Mariam Dowehi, dia punya satu saudara laki-laki, Mosa, seorang paman. Uskup Elias Dowehi, dia kehilangan ayahnya ketika dia berusaha 3 tahun. Ketika dia berusia 5 tahun, dia masuk sekolah parokial Santo Petrus di Ehden Utara. Memperoleh dasar-dasar aritmatika, bahasa Arab dan Syria, dan formasi Kristen yang solid. Dia membedakan dirinya dengan kecerdasannya. Sadar akan kapasitas dan kualitas religius dan moralnya. Patriark Georges Omaira Dowehi dan Uskup Elias Dowehi mengirimnya ke Roma Juni 1641. Usianya baru 11 tahun. Ia bergabung dengan Kolose Maronite Roma. Muda, umur 11 tahun sudah dikirim ke Roma dia. Yang ia bergabung dengan Kolose Maronite Roma yang didirikan pada tahun 1584 oleh Paus Gregorius XIII dan diarahkan oleh para bapak Yesuit. Dia mengejutkan semua orang dengan kecerdasannya yang luar biasa, kepribadiannya yang baik, dan kesalehan dan mendalam. Profesornya, Pastor Sparsa, bersaksi, "Saya mengajar di banyak universitas, tapi saya belum menemukan orang seperti Esteban. Dalam kecemerlang pikirannya dan kemurnian hidupnya, dia menjadi hampir buta total karena belajar dengan giat. Tetapi melalui perantaraan Bunda Maria, dia secara ajaib. Sorry, ketutup nih. Mendapatkan kembali penglihatannya. Penglihatannya. Tanpa harus memakai kacamata. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dan teologi. Dia fasih berbahasa Arab, Syria, Latin, Italia, Yunani, dan Ibrani. Belakangan ia memperoleh sedikit pengetahuan tentang Prancis dan Turki. Pada tahun 1655, dia menolak tinggal di Eropa dan kembali ke Libanon setelah mengunjungi semua perpustakaan dan mengumpulkan dokumen berharga tentang kaum Maronit. Ia ditabiskan menjadi imam pada tanggal 25 Maret 1956 oleh Patriark Yohana di biara Saint Sarkis dan Bacchus di Ehden. Dia membuka sekolah gratis untuk anak-anak di biara Santo Yakub Al-Ahbah di Ehden. Pada tahun 1657, ia dikirim ke Aleppo untuk bekerja demi persatuan umat Kristiani dan membantu Uskup Andre Akhizen yang menjadi Patriark Katolik Syria yang pertama. Pada tahun 1658, dia diangkat menjadi misionaris kongregasi penyebaran iman dan kembali ke sekolahnya di Ehden. Dia dikirim pada tahun yang sama oleh Patriark Besep Heli Kejeita ke Serwen untuk mengajar dan berkhotbah, dan kemudian dia dikirim ke Libanon Selatan ke Saida BK dan Marjehyun. Akhirnya dia diangkat menjadi imam di desa Libanon bernama Ardi. Pada tahun 1662 ia kembali ke Aleppo di mana ia dipanggil The Second Chrysostom. Ia menetap di sana selama 6 tahun. Pada 1668 pergi bersama ibu dan saudara lainnya untuk berziarah ke Tanah Suci. Setelah kembali, dia dikejutkan dengan pemilihannya sebagai Uskup Siprus pada 8 Juli 1668. Mungkin ya, tadi kan karena kecerdasannya beliau, maka dia dijuluki sebagai John Chrysostomos ya, yang kedua. Iya. Benar. Dia tinggal di Nikosia, mengunjungi semua kota Maronit di pulau itu, berkhotbah dan mengatur keuskupan yang telah kosong selama 34 tahun.
Pada tanggal 20 Mei 1670, Uskup Esteban Douay terpilih sebagai patriark. Selama 34 tahun patriarknya, Douay tidak merasakan istirahat. Dia dipaksa 9 kali untuk melarikan diri dari tahta Kuan Nubin ke Marchalita Macbeth, di Gosta Keserwan, ke Metz Delmau, di Chouf atau di Jebail dan Batron. Dia selalu bergerak bersembunyi di gua-gua dan tempat-tempat yang tidak sehat. Jadi Dia membangun bukan masa-masa ya, masa-masa peperangan yang peperangan ya, Libanon ya. Dia membangun 27 gereja dan banyak biara. Dia melindungi gereja Maronite dari latisasi dan memberinya identitas yang tepat dan terhormat. Dia memiliki peran utama dalam pendirian Ordo Libanon dan dalam konversi ke iman Katolik dan Patriark Cyril Melkite dan pembentukan Patriark Katolik Suriah yang pertama. Patriark Esteban Douay meninggal di Kuan Nubin pada tanggal 3 Mei 1704. Bahkan dengan semua perjalanan yang dia lakukan karena kerusuhan politik, dia menulis 30 buku ekstensif tentang sejarah dan liturgi gereja. Di antara tulisan-tulisannya sejarah zaman asal-usul Maronite, pembelaan ortodoksi Maronite, buku penahbisan seri leluhur Maronite, pelita tempat suci, buku konsekrasi, buku dari anafora, buku ritus dan doa, buku lagu Suryani. Jadi ini jadi banyak menulis ya mengenai liturgi Maronit ini. Dia dianggap oleh banyak orang Maronit di Libanon, tetapi kebanyakan di Zaharta Ehden sebagai orang suci. Kongregasi Penggelaran Orang Kudus mengeluarkan dekret untuk tujuan beatifikasinya pada tanggal 5 Desember 1996. Paus Benediktus XVI pada tanggal 3 Juli 2008 menyebutnya sebagai yang mulia. Ya, sumbernya dari Katakombe, ya, dari HourLadyLibanon.com dan dari Net. Enggak, jadi tadi literasi ini mengambil sumbernya dari tiga sumber itu tadi ya, mengenai kehidupan orang kudus ya, dari sumber langsung dari Maronit, juga dari sumber dari Katakombe begitu. Ya, untuk mengenai tema hari ini, mengenai mengenal orang-orang kudus dari gereja Maronit sudah usai. Jadi mungkin ada tektokan dulu, komputer ada ya, sesuatu. Sekedar tambahan juga, benar tadi ya dibilang bahwa kita mengenal Santo Santa dari Katolik Timur atau Timur, ini penting juga buat kita, dan pembahasan detail kayak gini mungkin satu-satunya mungkin ya gitu dari kita, sangat menarik. Nanti mungkin koleksi-koleksi lebih detailnya lagi suatu saat ada kita akan tambahkan dari tim, dan ada kepikiran untuk membuat buah hati dari teman-teman semua, mungkin bisa menambahkan nama baptis ya. Nama baptis maksudnya, kurang lebih kayak gitu deh. Ya. Jadi mungkin ya, jadi apa namanya, bukan alternatif ya, jadi ada pilihan lain ya dari kisah hidupnya untuk dipelajari, untuk sebagai teladan untuk diambil nama baptis sebagai nama baptis. Jadi nanti pun episode berikutnya kami dari tim juga akan menampilkan ya orang-orang kudus dari gereja-gereja Katolik yang lain ya. Betul. Dari Siro Malabar yang di India ya. Kemudian dari gereja Katolik di Syria, bahkan nanti sampai dengan yang gereja Katolik Armenia ya. Kita perlu mengenal orang-orang kudus dari gereja Timur, karena mungkin selama kita
ini karena kita mengikuti ritus Roma, ya, ritus Barat, jadi lebih kenal terhadap orang-orang atau santa dari gereja Barat. Nah, kami coba untuk membagi ya pengetahuan dari kami tentang orang-orang kudus yang dari gereja Katolik Timur. Jadi, Oke, sebelum ini ada sedikit video Om. Ada video? Ada video. Ada video atau sudah cukup? Video untuk ini mengenai ya, jadi sebelum video sebagai penutup kepada para pemirsa, misalnya ada pernyataan atau perkataan kami yang salah atau tidak pantas, kami mohon maaf. Termasuk juga misalnya ada literasi yang mungkin penerjemahannya sedikit ada koreksi ya. Jadi kami mohon maaf karena mungkin ya meskipun tidak mengurangi esensi dari penyampaian materi, jadi cukup mungkin membuat apa ya sedikit tidak pas begitu, kami mohon maaf. Jadi kami akan juga berusaha ya meneliti lagi mengenai literasi kami sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena memang kami bukan ahli bahasa Inggris, ya kami menyadari kami bukan ahli bahasa Inggris, jadi ketika menerjemahkan pun kita harus mencermati kata per kata, karena kadang-kadang itu ada idiom Inggris, ya, atau enggak bahasa apa namanya? Jadi ya kita perlu mesti lihat ya, kita teliti satu-satu, mungkin ada sebagian yang terlewatkan bahasa filsafat ya. Ya, jadi yang karena kadang-kadang itu kan ini ya, makna satu kata itu mempunyai arti yang dalam bahasa Indonesia itu banyak gitu kan. Bahkan dari satu kata itu kan mungkin bisa mempunyai makna yang berbeda kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi belum lagi mengenai idiom kan. Idiom, kemudian istilah-istilah gereja. Jadi mungkin kami mohon maaf jika mungkin ada yang kelewatan begitu. Karena kami juga mengakui keterbatasan kami dalam bahasa Inggris, ya kami bukan sarjana bahasa Inggris, jadi kami berusaha semampu mungkin untuk mengurangi mungkin ada kesalahan terjemahan begitu. Mungkin ada tambahan lagi, Om Peter? Enggak, aku mau buat ini dulu dua video dari Maronite, ya. 1, 2. 17 Januari, Gereja Maronit di Yerusalem merayakan pesta Santo Antonius Abbas, Bapa para Rahib. Santo Antonius adalah seorang rahib dan petapa dari Mesir. Darinya lah hadir hidup membiara yang kita kenal saat ini. Santo Antonius hidup antara abad ke-3 dan ke-4 dan dikenal sebagai bapa hidup monastik. Santo Antonius melaksanakan perintah dalam Injil Matius, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ekaristi dipimpin oleh Romo Antoine L. Duhuiki, Romo Paroki Maronit di Yerusalem. Beliau menyebutkan bahwa hidup membiara di Barat mengambil landasan pada aturan hidup Santo Antonius. Bagi kami, Santo Antonius masih hidup sampai sekarang, terutama dalam hidup para rahib yang membaktikan hidupnya dalam adorasi kepada Tuhan, juga dalam pelayanan kepada sesama. Meski udara dingin dan ada pembatasan karena wabah, umat yang berdevosi kepada Santo Antonius tetap hadir dalam misa. Di dunia yang menderita karena perang dan wabah, kita kembali pada nilai hidup. Kita memohon doa Santo Antonius pada masa sulit ini. Kita memohon perlindungan bagi Timur Tengah. Semoga hidup kembali normal setelah masa wabah ini. Selamat Pesta Santo Antonius Abbas. Semoga Tuhan memberi kita panggilan rahib, suster, pastor, dan orang-orang kudus.
satu video lagi tentang Mazmur 51 dalam bahasa Arab Gereja Katolik Titus Maronet. لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا نجني من الدماء ولك يليق المجد يا الله لك يليق المجد يا الله ارحمني يا Ya, lagunya cukup anu ya. Keroncong. Lagunya cukup apa ya? Cukup menyentuh hati. Lagunya Timur Tengah. Oke. Lagu Timur Tengah memang sangat khas dan betul-betul merasuk ke sanubari kita. Ya, mungkin Mbak Suto untuk penutup dari apa ya tema penayangan hari ini? Hari ini. Oke, jadi untuk penayangan hari ini kita ya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada gemar Damai Kasih Channel dan kami membuka kritik dan saran. Kalau ada kekurangan kami, tolong disampaikan melalui admin kami. Karena kami mungkin tidak ada kekurangan, apalagi kami ini orang awam, untuk mungkin ada selip kalimat di dalam menyampaikan literasi, maupun ada kekeliruan dalam mentranslate dalam pengetikannya huruf per huruf. Lalu ada kritik dan saran, mohon disampaikan
melalui kolom komentar, sebutkan pada menit berapa, lengkap detik berapa. Kami akan menerima kritik saran yang disampaikan oleh para penggemar Damai Kasih Channel. Dari saya itu aja. Terima kasih. Berkat dalam. Ya, terima kasih Mbak Suto, terima kasih Om Usro. Terima kasih Mbak Suto. Jadi cukup saya tidak follow lagi. Jadi nanti episode berikutnya juga akan tampilkan lagi ya dari Gereja Katolik Kudus Timur, ya Katolik Timur, orang-orang kudus di sana. Yang dari sana. Oke, terima kasih. Berkat dalam. Salve. Salve, berkah dalam. Salve, berkah dalam. Close.